Selain punya jaringan sistem internal partai, kita juga ada di luaran, namanya Gerakan Nahdien Bersatu yang dipelopori oleh para gawagis. Jadi selain mengkampanyekan, menginginkan ketua umum kami dicapreskan, juga bagaimana elektoral partai kita bisa menguasai kembali seperti tahun sebelumnya. Sesungguhnya hanya butuh 120, artinya kita kelebihan caleg ya. Dari kelebihan itu kita pilih yang benar-benar potensial. Infrastruktur, mesin sudah ada, kemudian jaringan berarti kan sudah ada. Dalam mengoperasionalkan sistemnya ini kita didampingi oleh konsultan politik sehingga kita lebih terarah. Itu diantara hal-hal kenapa kami optimis untuk bisa merebut. Menjadi nomor satu lagi. Menjadi nomor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, sore hari ini saya bertemu dengan tokoh wanita Jawa Timur. Beliau ini terkenal di Jawa Timur, yaitu Ibu Hajah Anik Maslahah SPD MSI. Beliau adalah Sekretaris DPW PKB Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Alhamdulillah, itu yang penting. Bu, tahun depan sudah mulai digelar Pilkada serentak tahun 2024 kan. Ini kan beda dengan pemilu sebelumnya. Ini Pilpres, Pileg kan berlangsung bersamaan. Setelah itu di bulan November Pilkada serentak, baik Bupati Wali Kota maupun Gubernur. Nah, ini tentunya memerlukan tenaga, pikiran, kan, effort yang luar biasa lah, yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh PKB Jawa Timur untuk menyongsong pemilu 2024. Monggo. Iya. Bu Anik. PKB Jawa Timur punya semangat yang menjadi platform perjuangan di lagunya Halo Halo Bandung. Mari Bung rebut kembali. Artinya kita pernah berjuara kursi maupun berjuara suara. 2019 kita hanya juara suara, tetapi tidak juara kursi. Karena ketika dikomparasikan dengan sistem Senlek, ternyata kita kurang ngungkit penyebaran suaranya. Alhasil akhirnya kita pada posisi second line, sehingga di DPRD Jawa Timur kita tidak ketua, tetapi wakil ketua. Maka berangkat dari itu tentu kita mempunyai strategi yang lebih maksimal lagi, yang terukur dengan didampingi oleh konsultan politik. Kita sudah bergerak di 2 tahun yang lalu sesungguhnya. Hal yang kita lakukan pertama adalah menghidupkan mesin. Kita sudah 2 tahun lalu itu melakukan musyawarah dari ranting hingga DPW. Jadi ranting PAC, DPC se-Jawa Timur kita tuntas. Ada 8.557 ranting. Tentu tidak sama dengan jumlah desa, karena ada beberapa anak ranting yang jumlah penduduknya besar, itu mekar jadi ranting. Dari beberapa desa yang besar itu menjadi ranting, kira-kira kayak begitu. Begitu juga untuk tingkatan PAC ada 667. Selesai kita di 2 tahun yang lalu. Yang kedua, kita sudah punya 5.000 trainer yang siap
untuk memobilisir tim ses semacam kayak begitu. Kalau kita namanya memobilisir kader penggerak TPS. 5.000 itu 1 tahun yang lalu kita lakukan pelatihan TOT namanya. Yang hari ini kita sudah lakukan rekrutmen, setiap TPS ada 2 kader penggerak. Jadi setiap TPS. Karena TPS hari ini ada 130.000 sekian berdasarkan pemilu 2019, maka kita ada 260.000 sekian kader yang siap untuk melakukan pergerakan, ya, baik itu pilpres, pilkada maupun pileg. Infrastruktur itu hari ini kita sudah selesai, tinggal kita menggerakkan terus, bahkan di akhir 2021 kemarin kita sudah rekrutmen saksi. Per hari ini baru 30% lah dilakukan pelatihan. Kalau rekrutmennya tuntas, tetapi pelatihannya baru 30%. Mengapa? Karena saksi ini penting. Apalah artinya perjuangan kita eksplorasi potensi suara sebesar-besarnya ketika saksi kita tidak ada, maka susah ketika ada perdebatan, apalagi yang berkaitan dengan ranah hukum. Sehingga saksi ini bagi kami adalah vital. Yang tahun sebelumnya kami ada beberapa titik yang tidak mencukupi untuk itu. Sehingga kesiapannya saya katakan merebut kembali kemenangan itu selain mesin politik kita selesai, kita juga infrastruktur lain yang terkait dengan pengamanan suara nanti saksi kita juga selesai. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena kebetulan kita juga punya hajat hasil muktamar PKB tahun 2015 di Bali, mengusung Ketua Umum kami namanya Gus Muhaimin untuk dicapreskan oleh seluruh kader PKB se-Indonesia. Tentu ini akan ada kotel efek yang positif, di mana Jawa Timur ini hubungan kultur NU, struktur NU dengan PKB masih sangat solid, sangat valid, sehingga kita selain punya jaringan sistem internal partai, kita juga ada di luaran, namanya Gerakan Nahdien Bersatu yang dipelopori oleh para gawagis, mulai Gus Kausar, Gus Salam, banyak Gus lah di Jawa Timur. Jadi selain mengkampanyekan, menginginkan Ketua Umum kami dicapreskan, juga bagaimana elektoral partai kita bisa menguasai kembali seperti tahun sebelumnya. Kita menang kursi, menang suara. Hal lain yang perlu kita dorong untuk kemenangan, kita punya tagline menang mutlak, menang mutlak, baik pilpres, pilkada maupun pileg. Gitulah kira-kira kelompok perempuan. Karena food getter yang murah, solid dan efektif itu perempuan. Selain kita lakukan rekrutmen caleg-caleg perempuan dari kelompok-kelompok Nahdien yang mempunyai akar rumput, modal sosial cukup, kita juga melibatkan perempuan-perempuan aktivis yang bisa menjadi food getter, juga memiliki pemikiran yang konstruktif sehingga bisa menjadikan perbaikan PKB ke depannya, kira-kira seperti itu. Bu, tadi menarik bahwa untuk menyongsong pemilu 2024 itu selain mesin politik yang sudah disetel lama oleh PKB, sejumlah instrumen, infrastruktur, dan sistem yang lainnya yang untuk mewujudkan kemenangan PKB di 2024 kan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jauh hari, 2 tahun lalu lah kita sudah saving. Nah, khusus Jawa Timur ini kan menjadi menarik karena Jawa Timur itu kan menjadi lumbung suara PKB. Betul. Mulai pemilu langsung digelar, mulai 2099 sampai yang 2019 kemarin. Nah,
pastikan ada strategi sangat khusus ini agar PKB itu tetap menjadi satu-satunya partai pilihan kaum Nahdliyin yang sangat mayoritas di Jawa Timur. Pripun, Bu? Satu, orang itu tidak akan meninggalkan ketika kita sudah ada perbuatan. Jadi filosofi berdirinya PKB itu dua. Yang pertama, untuk menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti NU. Yang kedua, meneguhkan NKRI, berarti masyarakat. Maka ketika ditanya siapa yang akan diperjuangkan oleh PKB, pertama adalah masyarakat Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena memang sejarah berdirinya PKB itu difasilitasi oleh Nahdlatul Ulama ketika Muktamar NU ke-30 di Lirboyo, dan saat ini masih belum dicabut. Nah, hak politik warga NU masih disandarkan kepada partai yang namanya PKB. Atau PKB ini ini merupakan politik, alat perjuangan, anak kandung NU, Nahdlatul Ulama. Maka yang kedua, siapa yang harus diperjuangkan adalah masyarakat secara keseluruhan. Sesungguhnya ketika kita memperjuangkan masyarakat keseluruhan, itu juga memperjuangkan masyarakat Nahdliyin. Kenapa? Karena Nahdliyin mayoriti yang ada di Jawa Timur, 80 sekian persen kan begitu. Maka apa yang dilakukan sebenarnya sederhana. Kita melakukan pendampingan, penyapaan, perawatan. Nah, perawatan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi itu. Jadi apapun yang kita lakukan, program-program apapun, mulai dari tingkatan provinsi hingga kabupaten kota, lebih-lebih kita kan punya 11 ya. Memang hari ini kita nggak sebegitu banyak untuk kepala daerah ya. Ada 11. Dari 38, Bu, ya? Dari 38. Makanya ini menjadi cambuk bagi kita bagaimana ke depan bisa kembali seperti tahun sebelumnya. Kita menguasai 60% lebih ya. Ini. Nah, sama. Kita mempunyai semacam instruksi bagaimana bisanya kepala daerah ini program-programnya ada keberpihakan kepada mayoritas warga setempat. Lah, warga setempat adalah Nahdliyin. Mulai dari bagaimana penguatan pondok pesantren, kemudian madrasah-madrasah diniyah, sekolah-sekolah madrasah yang itu adalah basically dari Nahdlatul Ulama, kan begitu. Jadi bentuk 3P itu aja yang kita lakukan kepada masyarakat Jawa Timur. Dan itu terbukti ketika Ketum akan berhajat di Capres, kita tanpa meminta, beliau mempunyai keinginan sendiri mendirikan yang namanya Forum Gerakan Nahdliyin Bersatu. Artinya masyarakat Nahdliyin di Jawa Timur ini diminta untuk bersatu bagaimana bisa memenangkan kembali siapapun yang diusung oleh PKB. Tentu ini akan berkotil efek pada elektoral partai. Bu, selain Nahdliyin itu menjadi lumbung pendulang suara utama PKB, di pemilu 2024 ini kan ada hal yang cukup menarik, Bu. Bahwa selain memilih perempuan itu mayoritas, ternyata berdasarkan ini survei itu kan mayoritas sekitar 55% itu pemilih itu ternyata dari kalangan milenial dan generasi Z. Betul. Mungkin yang dari 55% itu pasti yang dominan perempuan Jawa Timur. Nah, ini kan pasti butuh strategi lain ya untuk bisa menarik biar PKB ini menarik di hadapan para pemilih milenial dan generasi Z dan juga para pemilih pemula. Nah, apa, Bu, yang sudah dilakukan oleh PKB untuk menggait suara yang cukup mayoritas, lebih dari 50%? Ini tidak dinafikan memang bonus demografi Jawa Timur mendahului dari nasional. Kita 2019 sudah mengawali. Secara nasional baru 2023 loh sesungguhnya. Tapi kan nanti gongnya kan di 2024 terutama. Kalau gongnya bonus demografi 32 kan begitu. Tetapi memang betul nanti itu ada sekitar 50-an lah ya kelompok milenial untuk menguasai suara. Ya. Satu yang sudah kita lakukan adalah rekrutmen untuk caleg milenial. Kita memberikan privilege, memberikan nilai tersendiri dengan diberikan pada posisi yang
Sekalipun bukan nomor urut ya, nggak tahu ya, lepas nanti jadi sistem terbuka tertutup, itu urusan nanti. Tapi paling tidak milenial yang sekiranya mempunyai potensi untuk pendulang suara yang signifikan, dia mempunyai modal sosial yang cukup, maka mereka akan mendapatkan nilai tersendiri dari partai. Dulu kalau ngomong milenial kan pasti orangnya masih baru kan begitu ya. Dan belum pengalaman. Tentu nomornya sabuk ke bawah. Betul, nah, dari PKB nomor sepatu lah, nomor sepatu. Istilahnya kan nomor sepatu ya. Di PKB tidak demikian. Dia akan mendapatkan privilege tersendiri asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang saya sampaikan dia. Satu. Yang kedua, akhir-akhir ini ketika kita mengadakan program, kita sudah mulai mendelegasikan, memberikan kewenangan penuh, memberikan kesempatan yang lebih luas anak-anak yang bekerja. Sebut saja kemarin kita sudah mengadakan sholawat, festival sholawat Banjari di Jawa Timur, digelar beberapa waktu lalu dengan sistem zonasi, ada 6 dari 38 kabupaten kota, kemudian difinalkan di depan DPW di sini. Itu pure pelaksananya anak muda, pesertanya maksimal 40 tahun. Jadi sekaligus kita ingin menumbuh kembangkan potensi anak-anak muda untuk bersolawat. Sehingga yang tua-tua cukup lestari di masing-masing daerahnya, tetapi bagaimana mengeksplor potensi anak muda ini untuk bisa berkiprah yang lebih ekspansi lagi dengan forum-forum seperti itu. Termasuk besok kita akan memeriahkan dan mensukseskan peringatan 1 abad NU. Apa Bu yang kita ada 3 agenda. Di tanggal 5 kita besok gelar doa di sini, sholawat Nariyah 4444, juga doa-doa yang lain yang intinya adalah mendoakan bagaimana acara besok sukses, ada keberkahan. Yang tanggal 7 ya? Yang tanggal 7. Tanggal 6-nya kita ada pawai. Ada pawai dari DPW putar-putar Surabaya, kemudian finishnya di Makam Sono. Makam Sono itu makam aulia yang ada di Sidoarjo. Makam leluhur, di atasnya Mbah Ut. Yang terkenal religinya kan Mbah Ut di Sidoarjo. Itu ternyata ada makam aulia yang baru 3 tahun lalu diresmikan oleh Kabupaten Sidoarjo. Kita akan berdoa juga di sana. Bersolawatan, berdoa bersama. Baru hari hanya kita akan namanya Gus Muhaimin berkhidmat kepada NU, memberikan pop mie dan minuman hangat. Pop mie yang pakai cup. Minuman hangat berarti ya teh, kopi, air mineral. Kita taruh di titik-titik parkir. Itu yang di hari H ya? Di hari H. Kenapa? Karena kita sadar radiusnya sangat jauh, sehingga orang kelaparan, kehausan, maka kita semacam baksos lah, berkhidmatnya kita melalui itu. Tentu kita juga ikut memeriahkan dengan menghadirkan seluruh kader PKB untuk bersama-sama hadir di Gor Sidoarjo. Itu semuanya juga anak muda, panitianya yang memobilisir lah yang memobilisir anak muda, terutama pawai itu juga anak muda. Jadi satu, rekrutmen diberikan privilege ketika dia memenuhi persyaratan. Yang kedua, anak muda diberikan kesempatan yang lebar untuk menjadi pionir dalam segala kegiatan partai. Termasuk seluruh trainer yang saya sebut 5.000 tadi, syaratnya itu maksimal 40 tahun. Jadi di atas 40 sudah tidak bisa jadi trainernya PKB. Jadi bagaimana kita memposisikan, mengeksplor potensi anak-anak muda melalui berbagai forum, istilahnya seperti itu. Harapan besar para milenial melihat
gerakan kita sehingga ada ketertarikan. Selain juga tentu kita bermain di sosmed karena memang hari ini yang bisa signifikan dalam berita adalah sosmed, dan itu pelakunya adalah anak-anak muda juga. Serangan udaranya lewat sosmed. Serangan udara, ya, serangan udara, betul. Bu, tadi menarik ya, berbagai cara, strategi, ya, ikhtiar yang dilakukan oleh PKB luar biasa kan. Tadi Ibu menyampaikan, Bu Ani menyampaikan bahwa mari Bung rebut kembali. Ini menarik untuk konteks Jawa Timur terutama karena sejak pemilu 99, Jatim itu kan kalau suara itu kan cuma kecolongan sekali di 2009 yang kalah dengan Demokrat ya. Iya, karena kita pecah. Karena waktu itu pecah dengan ya adalah yang PKM itu kan seperti itu. Di 2019 sebenarnya menang, cuma kursinya yang kalah tidak bermahkota. Tidak bermahkota seperti itu. Nah, ini tentu apa namanya pasti sudah menjadi cita-cita lama semua ya di internal PKB untuk bisa menjadi nomor satu di Jawa Timur. Mari Bung rebut kembali tadi. Seberapa kuat Bu effort ini masuk ke dalam semua pengurus, kader dan simpatisan PKB agar PKB bisa mari Bung rebut kembali menjadi nomor satu di Jawa Timur. Karena Jawa Timur ini adalah punjernya PKB lah. Lumbung padi nasionalnya PKB kan dari Jawa Timur. Berikut. Iya, kita bergerak di semua lini. Ya. Tentu karena memang backgroundnya PKB itu Nahdliyin, kita lakukan silaturahim, melakukan pendekatan, selain 3P tadi itu, melakukan perawatan kepada pondok-pondok pesantren, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, karena kita juga punya para kepala daerah, bagaimana seluruh programnya ini mempunyai impact kepada masyarakat yang elektoral partai juga dapat. Nah, yang ketiga, rekrutmen caleg, karena ini penting. Jadi kemenangan itu satu, elektoral partai laku apa tidak. Ketika memang ID partainya tinggi, Jawa Timur kan PKB tinggi nih, paling tinggi kan sampai detik ini, tinggi, ditopang dengan calegnya punya modal sosial dan modal yang lainnya, tentu ini akan nyambung, ada krek istilahnya kayak gitu. Hari ini dari 1.600 sekian caleg kabupaten kota, 150 kita optimisi ada 180 lah yang nyalek di provinsi. Sekarang baru 150. Sesungguhnya hanya butuh 120, artinya kita kelebihan caleg ya. Dari kelebihan itu kita pilih yang benar-benar potensial, sehingga kami optimis. Infrastruktur, mesin sudah ada, kemudian jaringan berarti kan sudah ada. Dalam mengoperasionalkan sistemnya ini kita didampingi oleh konsultan politik sehingga kita lebih terarah. Sampai kita sudah melakukan pendalaman dapil 2019 ini incumbent A dapat suara berapa, di mana titik-titiknya. Ini kita sudah sangat dalam. Sudah pada titik RT. Berapa suaranya Ani di Sidoarjo, di desa mana saja, RT berapa itu sudah ketemu kita. Artinya pola by name, by address, by address dari 2019. Berapa jumlah suaranya itu sudah ada semua. Ya, di 2019 ini sudah tereksplor, tinggal bagaimana penguatan aja. Ini sudah. Tentu kita nggak buka di sini, itu strategi dari kami. Itu diantara hal-hal kenapa kami optimis untuk bisa merebut. Menjadi nomor satu lagi. Menjadi nomor satu. Jadi mesin sudah ada, jaringan sudah ada, sistem ada konsultannya lagi-lagi, ditambah dengan caleg lebih potensi hari ini daripada 2019. Kapasitas dan kualitasnya juga lebih bagus. Kapasitas dan kualitas lebih bagus hari ini daripada 2019. PKB kan nomor urutnya satu kan? Ya, nah, berarti cocok lagi. Kalau menjadi nomor satu lagi di Jawa Timur. Amin. Bu, ini yang menarik kan selain peta politik
untuk pemilu 2024 di tingkat regional, ini kan juga di nasional ya, seperti itu. Nah, hasil muktamar yang di Lirboyo ya, amanahnya kan mengusung Gus Muhaimin sebagai capres ya, yang dari PKB. Nah, ini kan PKB ini kan sudah menjalin komunikasi politik ya dengan Gerindra untuk membangun koalisi bersama menyongsong Kebangkitan Indonesia Kebangkitan Raya. Indonesia Raya. Jadi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pilpres 2024. Nah, kita tahu PKB mulai Pilpres 2024 ya, meskipun yang putaran pertama itu calonnya berbeda ya, gagal ya, Gus Dur sama ini kan dulu gagal yang 2000. Yang tahun 2024 itu kan yang gagal ya, Gus Dur sama ini kan gagal, nggak jadi, akhirnya kan PKB kan dukung Pak SBY Yusuf Kala. Artinya pengalaman PKB ini sudah luar biasa, setiap calon yang didukung PKB di kontestasi Pilpres itu selalu menang. Sampai terakhir 2019 ya. Nah, terkait hal itu Bu, gimana ini untuk yang 2024 ketika PKB ternyata sekarang menjalin komunikasi dengan Gerindra? Ya, saya luruskan, untuk mencalonkan Gus Dur bukan gagal, kita berhasil, hanya cuma karena ada konstelasi politik kan begitu. Kalau yang waktu itu kan yang tes kesehatannya kan Gus Dur dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, kalau tahun 2020 kan kita mengantar hanya 2 tahun, nggak sampai 5 tahun karena ada konstelasi politik yang kurang berpihak kan begitu kan. Prinsip sejak reformasi hingga saat ini siapapun calonnya yang didukung PKB pasti menang. Itu prinsip. Betul. Sudah capek lah kita hanya mengantarkan. Maka kita harus bisa kembali di tahun zamannya Gus Dur, bahwa kita pernah mengantar Gus Dur. Berhasil jadi presiden walaupun di tengah ada konstelasi politik yang kurang menguntungkan. Hari ini kami lebih yakin untuk bisa tidak hanya sekedar mengantar, tetapi kita menjadi kunci, semacam kayak begitu dengan ketua umum kami. Harapan besarnya sih di capres, ya bukan cawapres. Tetapi kita sudah sepakat sami'na wa ata'na. Hasil koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bahwa capres-cawapres ini kewenangan mutlak masing-masing ketua partai. Kalau Gerindra adalah Pak Prabowo, kami adalah ketum. Tengah Januari kemarin, 13 sampai 15 Januari kalau nggak salah, kita ada namanya Ijtima Ulama. Para ulama, Ijtima Ulama, Kiai dan Bunyai di Jakarta. Ada 9 pointes yang dihasilkan. Salah satu poinnya adalah mengantarkan ketua umum kami untuk calon presiden dengan sebelum Ramadan ini sudah ada deklarasi siapa calonnya. Harapannya besar seperti itu. Maka menindaklanjuti itu, alhamdulillah baik ketum maupun Pak Prabowo ada follow up-nya dengan mendirikan sekber. Nah, sudah ada di Jakarta. Nah, bagaimana yang di Jawa Timur? Tentu kami masih menunggu instruksi yang lebih lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sih sudah ada speak ringan lah, ngopi-ngopi ringan dengan Pak Anwar Sadat selaku ketua DPD. Tetapi belum sampai detailing karena memang kami masih menunggu siapa yang dicapres dan cawapreskan. Ya memang sih ada Nasdem yang sudah melakukan approachment kepada 2 ketua umum ini. Sejauh apa keseriusan ini kewenangan mutlak dari DPP. Prinsip Jawa Timur akan mematuhi seluruh instruksi yang diberikan oleh DPP. Pada prinsipnya kita akan siap untuk lebih maksimal, gaspol namanya kita, untuk kemenangan siapapun yang bergandengan dengan ketua umum kami. Seperti itu. Bu, ini kan juga menarik ya ketika PKB dan Gerindra ini menjalin komunikasi politik untuk proyeksi pemilu 2024. Kita tahu bahwa
yang juga sebelumnya pernah viral ya, bahwa Gus Dur itu pernah ya memprediksi atau menyampaikan, kalau orang percaya itu ramalannya atau ininya, prediksinya bahwa Pak Prabowo ya itu nanti akan menjadi pemimpin negeri, kalau bahasa ini kan, atau presiden lah kan, di usia senja atau usia tua lah. Apakah salah satu yang mendorong ya PKB ini sekarang ini komunikasi politik yang cukup intens dengan Gerindra, faktor itu, Bu? Di luar tentunya adalah faktor semangat untuk membangun koalisi Indonesia Raya tadi ya, seperti itu. Iya, kalau motivasi motivasi awal sesungguhnya adalah motivasi untuk bagaimana memajukan kesejahteraan Indonesia ini dengan cepat. Dan itu kita melihat adalah keinginan Pak Prabowo ke sana. Nah, jadi ya orang Jawa Timur bilang, oh visi misinya sama. Visi misinya sama. Adapun hal yang terkait dengan yang disampaikan tadi, bahwa Gus Dur pernah menyampaikan, sejauh ini ya, yang saya dengar dan yang saya lihat sih enggak sampai segitunya, enggak sampai. Jadi kami ini kebetulan sama-sama menginginkan kesejahteraan lebih cepat dan Gerindra punya visi yang sama, ya kenapa tidak? Yang kedua, sama-sama partai besar. Setidaknya adalah hasil survei ini kan PKB ku kalau enggak nomor 3, nomor 4, 3, 4 kan begitu. Walaupun 2019 kita nomor 5, tetapi faktanya beberapa berikutnya itu kan PKB bisa mengalahkan Golkar pernah, kemudian Nasdem sama Demokrat, sehingga pernah juga dalam beberapa survei beberapa waktu lalu kita pada posisi ketiga, pokoknya 3, 4, 3, 4, dan Gerindra pasti nomor 2. Untuk bisa mewujudkan kemenangan, tentu kita harus koalisi dengan partai besar. Itu salah satu motivasinya juga sih. Tetapi yang terpenting adalah karena sama-sama menginginkan Indonesia sejahtera lebih cepat, itu aja sih, memperbaiki Indonesia yang lebih baik dengan cepat. Dan itu menjadi misinya Gus Muhaimin Iskandar. Bu, ini kan juga masih cair ya. Untuk selama janur belum melengkung. Ya, selama janur belum melengkung, karena pengalaman 2019 kemarin kan gimana, ternyata penentuan pasangan calon itu kan ditentukan di injury time. Detik-detik hanya beberapa jam sebelum mendaftar di KPU. Nah, ini pastikan potensi seperti itu kan pasti nanti akan terjadi. Artinya bisa jadi nanti PKB jadi dengan Gerindra atau dengan partai yang lain, atau membangun faksi koalisi baru atau seperti apa. Ini pasti sudah ada ancang-ancangnya kan, yang sudah dipikirkan betul ya di internal PKB. Sejauh ini kan pasti ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Di dunia ini tidak ada hal yang tidak mungkin kan begitu, apalagi dalam politik. Gerakan itu, perubahan itu per detik adanya, bukan per jam, tapi per detik. Sejauh ini, sampai detik ini, kita tetap komit terhadap kesepakatan koalisi dengan Gerindra. Adapun capres-cawapresnya bergantung kedua beliau, ketua. Hak vetonya mereka. Hak vetonya beliau. Karenanya, apakah ada opsi lain itu kita, karena memang itu domainnya DPP dan kami pada posisi daerah, kita tidak mempunyai kewenangan untuk terlalu intervensi itu. Yang pasti kita selalu kader di daerah, hari ini kita komitmen terhadap Gerindra untuk mengusung kedua tokoh, ketua partai masing-masing. Tinggal siapa yang menjadi presiden dan siapa yang wapresnya, kan tinggal begitu. Tapi barisannya masih tetap satu ya? Prinsip apapun yang menjadi keputusan DPP Jawa Timur, Samina wa ta'na, hari ini barisan tetap satu, masih tetap dengan Gerindra. Bu, ini menjadi menarik. Gerindra mengusung Pak Prabowo, PKB mengusung Caimin. Nah,
Ini kan beberapa waktu lalu itu kan sempat ini ya, bukan isu ya, bahwa viral juga bahwa presiden ya yang memimpin republik ini itu harus dari Jawa. Nah, kebetulan Caimin, Gus Muhaimin, Pak Prabowo, ya itu kan dari Jawa, kan yang kebetulan sekarang lagi komunikasi politik. Terus sejarah Republik juga dari 7 presiden itu kan 6 dari Jawa ya, di luar Pak Habibie. Ya, seperti itu. Bagaimana soal bahwa presiden itu kan harus dari Jawa itu, kalau tanggapan Bu Ani seperti apa? Ya pasti saya senang karena calon presiden saya dari Jawa. Hanya saja begini, Indonesia ini kan negara kesatuan. Jadi dari manapun, Jawa, luar Jawa, satu yang menjadi jihadnya. Apa? Ya masyarakat Indonesia, tanpa harus membedakan. Hanya memang karena ketika komposisi jumlah penduduk antara Jawa dan luar Jawa, memang kan 70-30 kali ya. 65-35 kali ya. Maka pemimpin ini representasi dari kelompok mayoritas itu akan lebih qualified. Nah, setidaknya dalam konstelasi politik akan lebih kuat. Nah, ketika ada oposan tidak begitu mempengaruhi pada instabilitas politik, instabilitas ekonomi, instabilitas sosial dan lain sebagainya. Ketika yang menjadi pimpinan ini adalah kelompok mayoritas, tentu produk yang dihasilkan ini akan lebih membawai kepada nasional. Kenapa? Karena mayoritas sudah terwakili oleh dirinya, tidak mungkin kemudian menafikan. Ini penting untuk dunia luar, untuk negara-negara lain terhadap kepercayaan Indonesia. Karena apalah artinya ekonomi kuat, tetapi ketika instabilitas politik terjadi, maka tentu investor akan lari, berdampak kepada kemiskinan akan semakin tinggi. Jadi penting begitu-begitu itu. Dari sisi, karena calon kami dari Jawa seneng, dari sisi kepentingan masyarakat secara nasional juga memang idealnya demikian. Idealnya demikian, karena memang kelompok mayoritas yang kemudian menjadi penguasa ini akan lebih lebih settle lagi mungkin seperti itu ya. Bu, terakhir ini Bu, PKB kan ingin jadi nomor 1 lagi nih, kan seperti itu. Kalau beberapa partai, sejumlah partai itu kan shortcutnya ya, cara instan ya untuk bisa mendulang suara besar itu kan dengan menempatkan tokoh masyarakat, public figure, artis, seleb, ya, dan orang terkenal lainnya kan seperti itu, yang secara elektoral tadi kan Ibu katakan tadi modalnya tadi sudah ada untuk diusung baik sebagai caleg maupun calon kepala daerah. Nah, apakah PKB juga akan melakukan itu? Itu satu di antara strategi. Dan itu sudah kita lakukan eksplorasi lah bahasa kita. Tetapi ada hal lain juga yang tak kalah penting, artinya sama-sama penting. Bahwa formulasi PKB ini lebih pada diarahkan sebagai partai kader. Jadi bagaimana eksplorasi potensi itu berangkat dari kader yang tidak mengandalkan instan. Kenapa? Karena ideologi ini penting. Jadi kolaborasi PKB itu instan iya, manakala dalam hal tertentu kita butuh itu, karena namanya politik itu kan yang penting menang. Kalau menang kan bisa berwenang, karena kekuasaan itu kewenangan kan begitu. Tetapi PKB karena politik itu wasilah ya, untuk perjuangan, mencari apa keberkahan, maka itu bukan satu-satunya strategi. Ya itu bagian. PKB lebih mendorong kepada bagaimana potensi kader ini yang dimaksimalkan. Sehingga kalau dikatakan PKB ini lebih pada kolaborasi aja sih. Yang pasti per hari ini kita sudah siap 38 kabupaten kota untuk menjadi kontestan ya. Tentu memang ada beberapa opsi masih.
termasuk apakah berdiri sendiri atau koalisi dengan siapa, ini sudah kita arrange lah ya. Ya termasuk gawagis-gawagis, calon di PKB nanti gus-gus banyak ya, banyak dari gus-gus itu banyak yang punya modal sosial tadi itu, termasuk di pilkada nanti ada juga yang incumbent kita antar, di beberapa titik incumbent kita antar dan saya meyakini masih kuat, termasuk ya kita terus melakukan hubungan yang kuat dengan Nahdlatul Ulama. Itu penting karena fakta lo ya, para pemimpin kepala daerah ini juga beberapa titik juga aktivis organisasi dan itu NU dan itu menang kan begitu. Sebut aja Sidoarjo, bupatinya ini kan ya bupati kultur sesungguhnya kan, kultur pondok pesantren, kultur NU, kayak begitulah nanti ada beberapa titik yang instan. Dilihat dari karakteristik dan kecukupan syarat untuk menang di daerah, sehingga kami ini tidak mengeneralisir strategi. Kita melihat potensi daerah, karakteristiknya seperti apa, baru kemudian ada strategi apa begitu. Artinya kalau misalkan DPRD Jatim, sekarang kan dapat kursi dari 120 kan 25. Nah kira-kira di 2024 naik jadi berapa Bu? Kita hitungan kuantitas dari konversi pemilu 2019 bisa di angka 30 ya. Dan kita pernah 33. Ya, ketika tahun 2004 ya. Kita pernah 2004 yang 33 itu. Kemudian setelah itu kita pecah PKNU. Padahal itu kursinya masih 100. Masih 100. Sekarang kan 120 ya. Betul, makanya saya pikir angka 30 itu angka yang realistis, yang terukur, karena itu tadi kita sudah eksplorasi dapil. Tadinya si A. Berapa suaranya 2019? Sudah metani begitu kita. Kalau kepala daerah Bu, kalau sekarang kan punya 11 dari 38 kabupaten kota. Ini kan kecil ya kan seperti itu. Nah, kira-kira jauh dari 2000 sebelumnya. Betul. Kan kira-kira di 2024 ketika pilkada digelar serentak di bulan November, berapa kira-kira nanti bisa proyeksinya bisa direbut oleh PKB? Proyeksi kita bisa 60%. 60%. Artinya dari 38 ya. Termasuk memenangkan Pilgub ya yang harus pecah telur kan? Automatically. Kan belum pernah pecah telur ini PKB ini kalau khusus Pilgub ya. Iya, otomatis itu. Iya. Siap. Kalau yang RI Bu? RI kita supportingnya per hari ini dari 58 itu kan 19 dari kabupaten. Ya, existingnya kan 19 ya? Existing 19, proyeksi hitung-hitungan kemarin itu ke 23. 23 ya. Cukup besar ya, dari 58 dan ya. Kita targetnya 100 Indonesia. Nasional target 100. Ya semoga yang diharapkan oleh PKB itu nanti bisa terwujud semua, terutama yang di Jawa Timur yang menjadi lumbung doa mustajabah kami nasional. Amin. Baik Bu Anik Maslahah, terima kasih sama-sama waktunya wawancara dengan kami ya kan seperti itu. Tribuners, demikian tadi wawancara kami dengan Bu Hajah Anik Maslahah, SPD MSI, Sekretaris DPW PKB Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya. Saya Mujib Anwar, manajer editor sekaligus penanggung jawab tribunjatim.com, mengucapkan selamat, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.